Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Robbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah kita masih diberikan kenikmatan bisa hadir pada siang hari ini. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berkenan hadir. Ada Bapak Ilyas selaku Waka Kurikulum, ada Pak Ihin selaku Waka Kesiswaan, ada Bapak Ridwan selaku Waka Sarana, dan Bapak Ibu yang telah berkenan hadir pada siang hari ini. Tak lupa sholawat serta salam kita curah limpahkan pada baginda kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Kita buka acara pada siang hari ini dengan membaca basmalah bersama-sama. Baik, kali ini Bapak Ibu izin menyampaikan, saya selaku CGP Angkatan 10 ingin berbagi praktik baik dan melakukan pengimbasan terkait modul 1.4 yaitu tentang budaya positif. Nah, sebelum kita mulai, biar lebih fokus, kita ice breaking dulu ya Bapak Ibu ya. Nah, oke, ice breakingnya nggak usah gerak-gerak aja. Ya, ice breakingnya adalah, jadi nama saya kan Reni ya. Kemudian nanti saya menunjuk salah satu Bapak Ibu menyebutkan kata atau sifat positif berdasarkan inisial atau huruf pertama dari nama yang ditunjuk. Gitu ya. Oke. Jadi gini, saya misal ya. Iya, siap nyiapin. Ya. R gitu, rajin gitu. Iya, R berarti rajin. Kemudian menunjuk siapa gitu untuk saya menunjuk Bu Mira, berarti Bu Mira menyampaikan diri. ya. Oke, paham ya? R ya. Sesuai nama yang ditunjuk. Pak Tona. Berarti kalau saya menunjuk Bu Mira berarti M-nya. Yang jawab saya. Iya, yang menjawab Bu Mira langsung. Nama Gitu aja. ini ya enggak ya? Iya, bukan. Sesuai nama yang nanti Hemat. ditunjuk selanjutnya. Oke, dimulai dari saya ya. Karena nama depan saya itu R berarti rapi. Selanjutnya Pak Humam. Handsome. Wow. Oke, boleh. Bahkan Pak Humam mau menunjuk siapa? Ibu-ibu atau bapak-bapak? Selang-seling aja. Bu Mira. Bu Mira. Oke, silakan Bu Mira. Manis. Manis. Masya Allah. Bu Mira menunjuk Pak ini. Pak Ihin. Inspiratif. Inspiratif luar biasa. Lanjut. Pak Ihin menunjuk siapa boleh? Menunjuk Pak Haji. Pak Ridwan. Atau Muhammad Ridwan ini. M. Apa nih? M. Kata positif. R boleh bahasa manis. M. Luar biasa. Memang keren. Memang keren, luar biasa. Boleh. Silakan Pak menunjuk ibu-ibu atau bapak-bapak. Pak Ilyas. Pak Ilyas. I. Inisiatif. Inisiatif mantap, luar biasa. Tadi kan itu saya. Lanjut Pak Ilyas. Bu Huma. Bu Huma. Humble ya, bahasa Inggris ya humble. Ramah. Bu Huma, lanjut. Pak Heri, H juga nih. Humoris. Ya, sesuai. Benar. Lanjut terakhir. Ya. Naon Pak Bu Tona? Vinta. Pak, iya boleh ya. Luar biasa. Benar bisa ya, cerdas. Oke, boleh ya. Harusnya kualitas. Luar biasa, fantastis. Boleh. Tidak masalah ya. Karena nggak ada aturan tadi bahasa Inggris atau bahasa Indonesia. Boleh ya. Arabic. Yang penting kan kata positif ya. Oke, kita terima kasih Bapak Ibu ya. Kita lanjutkan. Ini pembimbing saya. Yang pertama ada Bu Nur ya selaku fasilitator yang membimbing secara daring. Yang kedua pengajar praktik yaitu Bapak Zainal Abidin membimbing secara luring ya. Oke, selanjutnya ini tujuan
acara hari ini, yaitu mendiskusikan dan menyelaraskan miskonsepsi pemahaman tentang budaya positif. Ya, karena kita sebenarnya sudah beberapa kali kan ya mendapatkan ini, tapi setidaknya nanti ada hal-hal yang kita selaraskan kembali seperti itu. Kemudian yang kedua, memahami konsep-konsep dalam menerapkan budaya positif, memahami praktek segitiga restitusi dalam menerapkan budaya positif di kelas atau di sekolah. Yang terakhir adalah berbagi praktik baik budaya positif di kelas atau sekolah. Baik, tentang budaya positif itu adalah namanya budaya, berarti kebiasaan ya. Apa hal yang ingin menjadi diadaptasikan gitu ya. Jadi nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan di sekolah yang berpihak pada murid agar murid itu bisa berkembang menjadi pribadi yang mandiri, disiplin dan bertanggung jawab. Artinya apa saja sih yang ingin kita lakukan agar sekolah ini itu memiliki kebiasaan-kebiasaan baik sehingga murid itu bisa lebih mandiri, disiplin dan bertanggung jawab. Nah, konsep utama budaya positif itu adalah salah satunya disiplin positif itu sendiri, ya. Nah, ini kan sudah sering ya. Apa sih makna disiplin menurut Bapak Ibu? Mungkin dari Bapak-bapak ingin menyampaikan yang dipahami tentang disiplin itu apa? Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Menempatkan sesuatu pada tempatnya. Oke. Boleh. Dari ibu-ibu? Identiknya dengan tepat waktu, mengikuti aturan. Oke, boleh ya. Awalnya saya sama ya dengan Bu Vinta ya. Identiknya itu manajemen waktu, tepat waktu itu. Tapi ternyata disiplin di sini lebih luas lagi, gitu ya. Bukan hanya berkaitan dengan sebatas hadir tepat waktu, selesai tepat waktu dan seterusnya, kayak gitu. Nah, disiplin di sini itu dimaknai untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi benar tadi Bu Huma. Mengikuti aturan ya. Nah, dan biasanya disiplin itu cenderung yang beberapa tahun ke belakang itu lebih ke ketidaknyamanan. Artinya harus menggunakan seragam lengkap misalkan, harus datang jam 7:15, terus kalau enggak dapat hukuman dan seterusnya. Lebih cenderungnya itu ketidaknyamanan. Akhirnya kalau ada yang mendengar kata disiplin itu momok tersendiri gitu ya, gitu. Wah harus rapi nih, harus ini dan seterusnya gitu. Jadi masih ada pandangan frame-nya itu frame negatif, ketidaknyamanan tadi. Nah, ini kata salah satu tokoh. Jadi tokoh itu namanya Diana. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang artinya belajar. Kemudian berasal dari akar katanya disciple atau murid atau pengikut. Ya, jadi asal usulnya itu bukan berkaitan dengan waktu, justru adalah belajar. Ya. Nah, kalau menurut KHD, ya, untuk menciptakan murid yang merdeka, nah ini yang di bawahnya saya tekankan bahwa kita kan berpikiran kurikulum merdeka itu berarti anak-anak bebas gitu, guru-gurunya bebas. Nah, itu miskonsepsi yang perlu kita luruskan. Dalam artian murid yang bebas itu ya bukan berarti benar-benar semaunya sendiri, bukan. Tapi bebas dalam memilih dan menentukan yang sesuai dengan minatnya bisa, bakatnya bisa gitu ya. Dan bisa bertanggung jawab pada dirinya sendiri gitu ya. Nah, untuk menciptakan murid yang merdeka itu salah satu syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat ya. Itu filosofi dari Ki Hajar Dewantoro. Nah, disiplin yang dimaksud oleh KHD itu adalah disiplin diri. Dia bisa memilih, menentukan dan bertanggung jawab terhadap dirinya sendiri gitu. Dan di sini disiplin diri itu harus dimiliki dengan motivasi di dalam dirinya gitu. Ibaratnya nih coba Bapak Ibu boleh dikepalkan tangannya. Oke.
Ya. Mama tegak. Ya, sekarang Bu Mira, boleh dilepaskan kepalan tangannya? Oke. Pak Ilyas, boleh dilepaskan? Pak Humam, boleh dilepaskan? Oke. Terima kasih. Tadi ada 2 kali ya saya menanyakan. Yang pertama Pak Humam awalnya tidak ingin melepaskan, benar nggak? Iya, ragu-ragu. Iya, ragu-ragu. Salah tangannya nggak bisa lepas. Tapi ketika ada penekanan yang kedua dia bisa melepaskan. Nah, ini salah satu pengibaratan ya, boleh diturunkan nggak apa-apa ya? Boleh diturunkan, sorry. Iya, boleh dilepaskan. Ibaratnya ketika kita ingin menanamkan nilai keyakinan, ketika motivasi itu dari luar, bisa aja mengikuti gitu. Tapi kalau motivasi itu dari internal, bisa aja memilih kayak tadi Pak Umam. Saya nggak mau lepas kok, kayak gitu. Nah, ini yang ingin ditekankan bahwa harapannya kedisiplinan itu muncul dari motivasi internal diri anak itu. Nah, gimana kita sebagai guru seperti itu ya? Oke, ini adalah disiplin positif. Rinciannya ya, yang pertama itu mengajarkan anak untuk bertanggung jawab. Jadi bukan hanya tentang waktu, bukan hanya tentang sopan santun, tapi lebih luas lagi ya. Kemudian menumbuhkan kesadaran diri berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Nah, nanti akan dijelaskan maksudnya nilai-nilai kebajikan itu. Kemudian bisa mengontrol dirinya dalam melakukan segala tindakan. Jadi disiplin positif itu bukan berarti anak itu ya harus datang, kemudian pergi meninggalkan kelas dalam keadaan rapi, tapi juga bisa mengontrol dirinya bagaimana sih dengan teman-temannya, gitu ya. Itu juga disiplin positif. Kemudian dapat membuat murid itu memahami dan menyadari berdasarkan motivasi internal. Ya, yang tadi ketika anak diminta untuk menggunakan ciput misalkan, bisa jadi anak-anak belum menemukan motivasi internalnya apa, gitu. Dan ini memang harus kita sadari ya, kita itu proses mendidik dan waktunya juga nggak bisa sekali itu kita mendapatkan hasilnya. Butuh proses yang panjang. Nah, berkaitan dengan nilai-nilai kebajikan. Nah, nilai-nilai kebajikan itu intinya adalah nilai-nilai sifat-sifat perilaku positif yang bersifat universal, ya, bersifat umum dan tidak memandang suku, budaya, daerah dan seterusnya. Nah, kalau pendidikan Indonesia itu mengacunya adalah profil pelajar Pancasila, ya. Jadi ini yang dibangun agar pendidikan di Indonesia selaras, gitu. Nilai-nilai ini yang dibangun. Nah, di Al-Kahfi seperti apa? Pasti tidak akan jauh dari visi pendidikan nasional, gitu ya. Ada akhlaknya, ada mandirinya, ada prestasinya, gitu ya. Nah, ini yang nantinya bisa tertanam di anak-anak. Nah, terus saya jadi teringat kata Ustadz Agim ya, tiada prestasi tanpa tiada prestasi tanpa disiplin. Jadi kalau orang-orang itu memiliki, seorang mukmin memiliki kekuatan gitu ya, fisiknya kuat gitu ya, ibadahnya kuat, itu kan hasilnya dari disiplinnya tadi, bisa mengontrol diri waktunya. Misalkan lagi kerja gitu ya, sudah azan, bisa memilih ya, mau lanjut kerja apa udah berhenti. Nah, itu kan motivasi internal seperti itu ya. Mungkin ada yang mau disampaikan dulu sebelum ke sesi berikutnya. Oke, terima kasih. Ya, ini terkait motivasi internal. Motivasi yang ada di manusia. Jadi sebenarnya motivasi itu ada dua, motivasi internal dan eksternal. Tapi apa bedanya gitu ya? Oke. Ini ada contoh kasus dulu ya. Saat Bapak atau Ibu hadir mengajar di kelas tepat waktu, motivasi apakah yang mendasari tindakan Bapak Ibu? Dari ibu-ibu mungkin ada yang menyampaikan dari 3 pilihan ini kenapa Ibu
hadir tepat waktu? Silakan. Sebetulnya sih kalau secara naluri ya, poin 1 bisa, poin 2 juga bisa, ya kan, secara naluri kita manusiawi lah. Tapi ya memang yang harus menjadi titik tekan kita itu ada di poin 3, yaitu ingin menjadi orang yang menghargai waktu, menghargai diri sendiri sebagai teladan bagi murid-murid, seperti itu. Ya diharapkan kita sedang berproses lah, seperti itu idealismenya. Iya boleh. Terima kasih Bu Vinta. Berarti Bu Vinta kenapa hadir tepat waktu ya, karena ingin menghargai waktu, menjadi teladan seperti itu ya. Kalau bapak-bapak mungkin ada yang mau disampaikan? Bisa jawab ya? Dari kedisiplinan. Oh. Iya. Silakan. Bapak yang mau ditanya? Lanjutkan. Yang mana ya? Silakan. Kenapa Bapak mengajar di kelas itu tepat waktu? Apakah karena ingin mendapatkan imbalan, itu dapat sertifikat, atau takut kalau dibantu sama kepala sekolah? Nggak ada tumpres di sini. Ini Pak, penghargaan sebagai karyawan. Oh iya. Atau memang ya Bapak ingin menghargai diri sendiri? Saya pilih nomor 2. Oh gitu. Ya, ingin mendapat penghargaan. Oke, sebagai guru tapi bukan sebagai karyawan. Misalnya dapat Pokari. Murah banget. Nomor 3 mah sebetulnya itu sudah nggak perlu didebatkan lagi ya. Selaku muslim kita selayaknya menghargai diri sendiri. Kalau kita tidak menghargai diri sendiri, siapa lagi yang menghargai kita? Jadi ya, saya pilih. Jadi kesimpulannya saya pilih nomor 3. Oh iya. Jadi ujungnya nomor 3 nih. Tapi ada sebersit gitu ya. Ada pengharapan untuk mendapatkan tunjangan prestasi. Oh iya iya. Oke boleh. Jadi dari ketiga ini sebenarnya dilihat itu ada beberapa motivasi yang kita tersirat gitu ya dari ketiga pilihan ini ya. Bisa jadi Bapak Ibu guru memang hadir tepat waktu karena meyakini kalau hadir tepat waktu itu ya menjadi teladan, murid-murid ya akan paham, oh ya Bu Vinta jam 7:30 sudah ada, berarti saya juga jam 7:30 harus sudah siap, seperti itu gitu ya. Nah berkaitan dengan tadi motivasi perilaku manusia, jadi ada 3 hal. Nah ini ada motivasi eksternal dan motivasi internal. Jadi kalau memang masih melakukan sesuatu itu karena ada hukuman ataupun karena ada imbalan atau ingin mendapatkan penghargaan, itu motivasi eksternal. Nah motivasi eksternal ini biasanya tidak bertahan lama. Jadi misalkan, oh ada Bapak A gitu kan, kalau nggak datang tepat waktu, kalau nggak ngerjain tugas nanti dihukum, disuruh ke depan misalkan. Nah nanti kalau misalkan dia dapat guru B lagi, dia akan berbeda perilakunya ya. Karena motivasi dia untuk mengerjakan tugas itu, datang tepat waktu itu bukan dari motivasi di dalam dirinya. Jadi motivasi eksternal ini akan jangkanya itu waktunya itu akan pendek. Dia akan melakukan sesuatu kalau nanti mendapat, kalau enggak saya dapat hukuman dong. Kalau aku melakukan ini pasti nanti dapat imbalan deh dari guru gitu, dari atasan dan seterusnya. Nah motivasi yang kuat itu motivasi yang dari dalam diri masing-masing, yaitu motivasi internal ya, untuk menjadi orang yang menghargai diri sendiri dan nilai-nilai yang dipercaya. Jadi kenapa kita datang ngajar 7:30 ya? Karena kita percaya kalau kita bisa menghargai diri kita sendiri, nanti pembelajarannya akan efektif, anak-anak akan mencontoh kita gitu kan, minimal itu kan targetnya. Nah seperti itu. Nah kita ke yang tadi, hukuman, penghargaan, konsekuensi dan restitusi. Ya. Ini beberapa sudah Bapak Ibu ketahui ya, nanti kita. Nah, restitusi ya, nanti yang akan kita bahas ya.
Oke, ini ada beberapa studi kasus yang saya ambil di pesantren. Apakah ini hukuman atau konsekuensi? Ada yang mau menjawab nomor 1? Membuat name tag, saya salah, tidak hadir di masjid. Kemudian dikalungkan karena murid tidak ke masjid. Hukuman. Ya, hukuman ya. Oke, hukuman. Yang kedua, push up 10 kali karena terlambat hadir saat apel pagi. Hukuman. Ya, benar, hukuman. Menggunakan ciput kembali ketika sengaja melepas ciput di kelas. Konsekuensi. Lari 3 kali karena terlambat 5 menit saat ada praktek PJOK. Oke, nanti kita bahas. Ini jawabannya konsekuensi ya Bapak Ibu ya, nanti kita bahas. Murid membersihkan kamar mandi karena mencoret-coret tembok kelas. Hukuman. Oke. Oh, ini pembahasannya di lain. Oke. Jadi ini ya. Tadi konsekuensi benar ya. Kenapa yang ini konsekuensi sedangkan ini hukuman? Sama-sama fisik padahal. Nah, tapi kalau hukuman itu memang sebuah paksaan dan tidak selaras dengan apa yang diperbuat kan, gitu. Nggak nyambung. Tapi kalau konsekuensi itu kan apa yang kesalahannya kemudian diperbaiki dan berhubungan selaras gitu ya. Kenapa dia diminta untuk lari 3 kali? Ya karena sekarang lagi praktek PJOK. Kalau ini kan dihadir terlambatnya karena apel, malah disuruh push up seperti itu ya. Oke, itu hukuman atau konsekuensi. Ini insya Allah udah bisa dipahami lah sama Bapak Ibu kan sering ya. Ya, ini jadi bedanya ya. Hukuman itu sesuatu yang menyakitkan, bisa jadi fisik, bisa jadi verbal. Kemudian itu tadi fisik maupun batin. Kemudian bekasnya itu lama. Bisa jadi hanya sekadar omongan kamu itu seperti ini gitu kan misalkan. Tapi ternyata menyakitkan dan membekas sampai lama gitu, sampai dia lulus masih ingat kata-kata bapak atau ibu itu gitu kan. Kemudian hukuman itu bersifat paksaan, jadi satu arah, dan anak itu lebih cenderung membenci kedisiplinan. Ya. Kemudian anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Bisa jadi karena dia takut gitu kan, akhirnya gak jujur. Yang penting ya udahlah selesai, di push up aja kayak gitu. Nah, kemudian efeknya adalah bisa jadi dipermalukan, marah, kemudian tidak dihargai, merasa tidak dihargai gitu ya. Nah, kalau konsekuensi sesuatu yang memang harus terjadi, kayak tadi contohnya ciputnya sengaja dilepas, ya konsekuensinya ya diminta kembali ciputnya mana gitu kan, diminta untuk memakai lagi dan seterusnya. Kemudian membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu yang pendek. Bisa jadi tadi dilihat sama temennya atau ketegur nih sama guru gitu kan. Tidak nyamannya seketika itu. Tapi kan membekasnya, pembelajarannya bisa jadi lebih panjang. Kemudian ada stimulus dan tanggapan, jadi lebih ke proses diskusi. Konsekuensi itu bukan satu arah. Anak menghargai disiplin dan anak belajar untuk mematuhi peraturan. Dan konsekuensi itu adalah menghilangkan haknya, dibuat sehingga tidak nyaman dan diasingkan untuk sementara aja, gitu ya. Nah, tadi yang ketiga berhubungan dengan restitusi. Nah, ini mungkin yang baru untuk Bapak Ibu. Tadi hukuman, konsekuensi, yang terakhir restitusi. Restitusi itu adalah proses untuk menciptakan kondisi di mana murid itu bisa memperbaiki kesalahannya. Bisa jadi ada murid yang memang terus-terusan tidur di kelas, misalkan. Nah, di sini kan perlu ada proses perbaikan. Kenapa sih dia bisa tidur di kelas? Penyebabnya sih apa sih? Gitu. Harus dicari tahu. Dan restitusi ini dilakukan untuk memperbaiki karakter ya, bukan tindakan secara hukum. Misalkan dia apa ya namanya,
yang melanggar hukum lah, zina dan seterusnya kayak gitu ya. Lebih ke karakter untuk penguatan. Ya. Kalau tadi kan misalkan kayak tidur, itu kan sebenarnya bisa diperbaiki, kayak gitu ya. Nah, restitusi ini prosesnya kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi atas masalah mereka. Nah, jadi lebih ke diskusi gimana anak tersebut itu bisa memperbaiki kesalahannya dan solusi itu didapatkan gitu. Biar misalkan anak nggak tidur lagi tuh gimana dan seterusnya gitu ya. Dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain gitu. Oke. Nah, ciri-ciri restitusi. Nah, restitusi itu belajar untuk menebus kesalahan. Jadi bukan lagi membahas kamu itu harusnya gini. Nah, tapi lebih ke gimana setelah kamu misalkan tidur di kelas nggak pakai ciput gitu ya. Gimana untuk memperbaikinya? Kemudian memperbaiki hubungan. Misalkan ada anak yang usil gitu kan di kelas gitu kan. Pasti kan teman-temannya akan anak ini tuh dia suka ngebully dan lain sebagainya, akhirnya dijauhin dan seterusnya kan. Nah, restitusi itu berusaha untuk memperbaiki hubungan itu, hubungan antara murid yang dikucilkan dengan yang lain. Kemudian restitusi itu berupa tawaran, jadi ada proses diskusi bukan paksaan, menuntut untuk melihat ke dalam dirinya apa yang perlu diperbaiki. Nah, ini mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan itu, karena setiap tindakan anak ataupun kita itu memiliki alasannya. Misalkan kenapa dia usil sama temennya, kenapa dia nyoret-nyoret, bisa jadi alasannya karena dia bosen gitu misalkan. Kenapa dia baca buku di kelas, bisa jadi dia udah tahu nih pelajaran yang diajarkan seperti itu ya. Kemudian fokus pada solusi dan karakter, mengembalikan murid yang bersalah pada kelompoknya. Nah, kalau digambarkan itu, kalau hukuman tadi posisinya itu negatif, ya. Jadi efeknya adalah anak itu bisa jadi membenci kedisiplinan. Kemudian kalau konsekuensi itu posisinya netral, karena di situ masih ada proses diskusi peraturan apa sih yang sudah ada di kita gitu kan misalkan. Kemudian jangka pendek ya, membuat anak itu tidak nyaman dan seterusnya. Nah, yang paling positif adalah ketika restitusi ya. Nah, di sini anak-anak mencoba untuk mencari pilihan solusi gitu ya. Fokus pada pemecahan masalah dan jangka panjang itu. Tapi alhamdulillah kalau di kita kan konsekuensi sudah berjalan ya. Tinggal kita ini mengulik tentang restitusi itu gitu ya. Jadi di kita itu sebetulnya sudah sering restitusi ya, restitusi. Karena saya kan sering menangani coach untuk anak-anak yang melanggar disiplin ya. Jadi ketika kemarin tuh ada program OSIS ya, mereka mencatat misalkan yang lebih dari 3 kali melakukan pelanggaran, kemudian dikumpulkan, kemudian saya coaching tuh. Nah, di situ proses apa sih tadi? Restitusi terjadi. Misalnya ini si A sih, kedapatan dia tidak menggunakan ciput selama 3 kali, kan ditanya ya, alasannya kenapa? Terus ada yang hilang, ada yang gerah, ada yang kepanasan juga. Nah, terus saya tanya, gimana caranya agar anti tidak kepanasan? Misalkan ketika menggunakan ciput, berarti belinya yang bagus Bu gitu. Berarti kan mereka sudah mencari solusi sendiri. Ya. Kan kalau hilang ya berarti beli lagi gitu kan. Nah, sebetulnya sudah terjadi sih restitusi, cuma ya nggak tahu istilahnya apa sih. Selama ini saya anggapnya itu coaching aja gitu ya. Terus apa ya mengcoaching anak-anak, mengajak diskusi, kemudian mereka mencari solusi sendiri gitu ya. Seperti itu. Kalau pengalaman saya. Ya, terima kasih Bu Vinta. Nanti akan diperdalam bagaimana restitusi ini berjalan gitu ya. Tapi memang lagi-lagi kita itu ngobrol dengan anak ya. Ada yang anak itu mau ketik TikTok gitu ya, ketika diajak menyampaikan kenapa, alasannya dan seterusnya. Ada yang memang anaknya diam gitu ya.
Nah, ini mungkin ada beberapa pertanyaan nanti ya ketika menanyakan menggali alasan-alasan anak itu. Jadi kita sebagai guru gitu, sebagai coachingnya memang harus terampil untuk bagaimana mengulik anak itu bisa menyampaikan alasannya, menyampaikan solusinya gitu. Karena memang saya sadari nggak mudah gitu. Oke, ini salah satu. Nah, ini sudah pernah dibahas juga. Mungkin nanti kita diskusi juga ya tentang keyakinan kelas atau keyakinan sekolah. Kenapa perlu ada ya? Salah satu tempat yang salah satu tempat awal gitu ya untuk menanamkan disiplin positif ya di dalam kelas gitu. Nah, keyakinan kelas ini bukan hanya miliknya guru aja. Wali kelas aja, tapi guru juga boleh membuat keyakinan kelas ini. Ya, harapannya tadi nilai-nilai itu bisa terbangun di dalam diri anak tersebut. Ya. Oke, kenapa namanya keyakinan kelas, bukan peraturan kelas? Mungkin ada yang bisa menyampaikan? Struktur bahasa ini. Ya. Boleh. Ya, Gimana? Struktur bahasa ini ya Allah. Iya, salah aja ya. Salah hukum. Pending. Kasih konsekuensi. Ya, salah. Kalau keyakinan kelas mungkin lahir dari masukan-masukan semuanya ya. Jadi tidak hanya satu orang kemudian disepakati secara bersama. Kan kelas. Kalau kenapa tidak akhirnya peraturan? Karena kalau peraturan kayaknya lebih otoriter gitu kesannya. Diputuskan. Kadang tidak secara musyawarah gitu, tapi sudah diputuskan tanpa ada mau setuju atau tidak ya udah itu. Ya, mungkin itu ya. Oke. Ya. Terima kasih. Biasa dulu. Mau menyampaikan, Bapak? Iya, saya. Yes. Iya, saya. Anak seribu. Baik, ini ada dua kata yakin dan peraturan aturan ya. Iya. Jadi saya meyakini keyakinan itu tumbuh dari kesadaran. Jadi yang dia buat itu dengan kesadaran, manfaat madaratnya dia tahu. Gitu. Jadi intinya kesepakatan bersama yang dasar dengan kesadaran sehingga menjalankannya itu ikhlas gitu, menjalankannya. Betul. Tapi kalau aturan itu ya kan lebih bersifat memaksa mungkin ya secara bahasa sehingga tidak semua orang itu sebetulnya setuju tapi nggak bisa mengungkapkan. Barangkali itu. Cerdas sekali. Next CGP. Amin. Baik, terima kasih. Iya benar ya, luar biasa. Jadi Next CGP. ini mah kasus ya. Keyakinan itu memang berasal apa yang sudah kita yakini gitu ya. Kalau tadi peraturan itu lebih sifatnya otoritas, jadi sepihak aja. Dan ketika keyakinan itu ada proses diskusi sehingga apa sih manfaatnya ketika kita misalkan nih ya di sini mengapa kita memiliki peraturan tentang menggunakan ciput dan kaos kaki panjang bagi santriwati? Apa yang kita yakini? Kan sudah sesuai dengan yang disunahkan Rasul. Nah, Ada itu. hadisnya. Karena kita meyakini ada hadisnya, ada menjaga aurat gitu kan, menjaga kehormatan mereka juga gitu kan. Itu kita yakini gitu. Nah, ketika keyakinan itu tumbuh ya menjalankannya tadi benar ya lebih ikhlas seperti itu. Ya, jadi keyakinan itu Kenapa harus hitam? Coba kalau pink. kenapa harus hitam? Oke, pertanyaan kedua ya. Kenapa harus hitam kira-kira? Kalau pink cewek cina. Kalau pink katanya perempuan. Oke, ya benar, biar seragam, biar ada keadilan. Ada kan? Ya. Keadilan di dalam sekolah. Jadi kalau beda-beda nanti akan kelihatan mana yang mana yang luar biasa, mana yang kurang kayak gitu ya. Tapi kalau semuanya hitam rata, kenapa kita harus berseragam gitu ya? Ya biar adil gitu. Ya. Oke, itu keyakinan. Oke, ini sebenarnya harus ditulis ya Bapak Ibu ya. Boleh di sticky note deh. Nanti kita tempel. Silahkan, ini ada peraturan-peraturan yang ini ada bisa gantian nanti ya. Ada peraturan-peraturan. Silahkan Bapak Ibu menulis ini tuh keyakinan
keyakinan apa sih? Kayak tadi tuh. Kenapa harus bersepatu hitam? Karena untuk memunculkan keadilan, kayak gitu. Dilarang melakukan kekerasan. Kira-kira keyakinan yang ingin dimunculkan itu apa? Berkaitan dengan nilai-nilai yang harus dimiliki oleh anak itu. Boleh ini satu aja nggak apa-apa. Ya satu, Bapak Ibu milih satu tema aja nggak apa-apa. Bebas. Namun pokoknya. Ini bentar. Oh iya. Itu bukti sama aku kan. Iya, Tungguin. Yang mau pulpen di depan ada. yang mana ya? Satu aja pilih salah satu Bapak. Untuk pilih salah satu. Tidur di kelas. Dilarang melakukan kekerasan keyakinan. Tulislah keyakinannya atau nilai kebajikannya. Kira-kira kalau dilarang melakukan kekerasan itu apa sih nilai yang diyakini? Kenapa dia baru? Ditempel di silakan bisa ditempel di depan. Pilih salah satu aja. Iya. Aku pengen jadi yang terpotong. Oh, sisi ke pajak. Pajak itu apa kan? Ih, kok sama? Nggak apa-apa. Kenapa sama? Tidur di kelas sama? Karena tempat kita deh. Tidur di kelas. Maybe. Bu Ustazah, minum. Ya silakan Bapak Ibu bisa diminum. Ini udah sampai. Ya Allah. Karena belum ini konsumsi. Oke, terima kasih Bapak Ibu, kita baca ya. Barani ada yang nelpon. Oke, ini yang pertama, dilarang melakukan kekerasan. Apakah ada ya? Jangan tidur di kelas, mencoret-coret tembok, tidur di kelas. Masih tahan, tidur. Kebanyakan tidur di kelas ya. Ini kayaknya kasus bersama deh. Oke, yang ada dulu deh, tidur di kelas tadi ya. Tidur di kelas itu menghargai guru, ya. Keyakinan yang ingin ditampilkan. Kalau peraturan itu kan lebih sifatnya umum dan kadang ada kata-katanya itu larangan. Tapi kalau keyakinan kelas itu positif. Makanya tadi ice breaking itu saya mulai dengan sifat-sifatnya positif, gitu ya. Nah, jangan tidur di kelas. Apa sih nilai keyakinan yang ingin didapatkan, ya, agar anak-anak itu bisa fokus kembali. Nah, ini tadi siapa ini yang nulis ya? Menghargai guru, ya, ataupun orang lain. Ya, ini nilai keyakinan yang bisa ditumbuhkan ya, agar anak-anak itu tidak tidur di kelas. Terus ada juga mendapatkan ilmu, ya boleh ya, mendapatkan ilmu. Paham dengan materinya, bisa. Kemudian memaksimalkan belajar, memiliki pengalaman, sama ya. Nah itu nilai-nilai keyakinan yang diyakini ketika seseorang itu tidak tidur di kelas. Ya. Kemudian mencoret-coret tembok, ini kayaknya Pak Haji. Suasana yang nyaman dan keindahan kelas. Nah ini biasanya kan aturannya itu dilarang
coret-coret tembok. Nah, ketika kita melakukan keyakinan kelas atau sekolah ya, nanti mungkin bisa dijadikan bahan SRA besok ya. Bisa dimulai dengan keyakinan atau nilai-nilai yang ingin ditumbuhkan, membuat kenyamanan belajar ya. Kemudian memperindah kelas ya. Memperindah kelas kan berarti tidak sembarangan coret-coretnya gitu. Kemudian di sini tidak tidur sama aja ya. Oke. Sisanya sama aja. Oke. Kalau dilarang melakukan kekerasan, kira-kira nilai yang ingin dimunculkan itu apa sih? Kita meminta anak untuk dia itu jangan mengejek, kemudian bisa berbuat baik dengan temannya. Kira-kira Bisa menghargai. benar, menghargai ya. Menghargai orang lain ya, nilai yang ingin diyakini gitu. Nah tadi sama ya, memakai ciput, apa nilai yang ingin dibangun, keyakinan apa yang ingin dibangun tadi, menjaga kehormatan, menjaga aurat gitu kan, gitu ya. Ini tentang disiplin waktu, iya gitu. Itu yang ditumbuhkan. Oke. Selanjutnya bagaimana sih kita membuat keyakinan kelas? Nah mungkin kan Bapak Ibu sudah punya pengalaman ya kemarin, terutama untuk para wali kelas sudah melaksanakan keyakinan kelas. Tapi apakah jadi ini lebih ada perdalamnya lagi gitu ya, ada pendalamannya lagi. Nah kira-kira urutannya gimana nih Bapak Ibu? Kira-kira yang nomor 1 di nomor berapa dulu nih? Gak apa-apa, kita diskusi aja. Yang Bapak Ibu ketahui deh. Nomor 3, oke. Berdiskusi memunculkan peraturan yang perlu ditaati warga sekolah. Boleh. Nomor 3, terus? Setelah, jadi kalau di sini tuh maksudnya ada peraturan-peraturan kan, kita sudah ada peraturan tuh ya. Kita diskusikan mana sih peraturan yang ingin kita terapkan. Gitu. Kan peraturan itu lebih ke satu arah, dan kadang kalimatnya kalimat tidak hanya positif, kadang negatif juga gitu. Nomor 3, terus apa lagi? Nomor 3, nomor 1 berdiskusi mengenai gambaran perilaku. Oke. Nomor 2. Nomor 4. Dua dulu. Oke, 3, 2. Bertanya. Terakhir apa terakhir? Terakhir 5. Oke. Ya, kita lihat urutannya seperti apa. Ya, urutannya itu ya terakhir benar 5. Benar, nomor 3 itu yang pertama. Jadi Bapak Ibu kita list, nanti mungkin tim SRA. Tim SRA ini semuanya beberapa tim SRA ya. Ya, ini beberapa tim SRA. Ya, nanti silakan bisa di list peraturan-peraturan apa sih yang sudah ada di sekolah kita. Gitu ya. Baik itu menggunakan kalimat positif maupun negatif gitu ya. Bisa dikumpulkan. Nah, setelah itu tadi karena ini adalah keyakinan dan itu nilai kebajikan, otomatis mengubah peraturan-peraturan yang tadi kalimatnya negatif menjadi kalimat positif. Setelah itu menyarikan peraturan menjadi nilai kebajikan. Artinya kalau kalimat-kalimatnya sudah kalimat positif, nilai yang diyakini itu apa kayak tadi Bapak Ibu? Ya. Jadi memakai misalkan keyakinannya adalah memakai ciput, kaos kaki panjang dan seterusnya. Berarti nilai yang diyakini apa? Tadi menjaga aurat, tidak mencoret-coret tembok gitu kan. Itu kan peraturannya. Kemudian dijadikan kalimat positif. Ya. Kira-kira kalau dijadikan kalimat positif apa? Dilarang mencoret-coret tembok.
menjaga kebersihan. Benar, menjaga kebersihan. Berarti nilai yang diyakini apa tadi ya? Kenyamanan, kebersihan, bisa keindahan gitu. Kemudian setelah itu baru setelah kita menyusun nilai-nilai keyakinan itu ya, kita diskusikan tugas guru tuh apa, tugas anak tuh apa. Kalau tadi nilai yang diyakini adalah kebersihan, berarti sebagai siswa tugasnya apa sih untuk menjaga kebersihan? Tadi misalkan membuang sampah pada tempatnya, Memilah sampah. menjaga dan merawat fasilitas meja, kursi, menggunakan tip X dengan bijaksana dan seterusnya ya. Itu perilaku-perilaku baik itu dari siswa dan guru. Kalau di tatib sebelumnya ini kata-katanya sudah positif juga. Karena di panduan SNA memang harus menggunakan kata-kata. Cuma memang ya tinggal makanya yang Iya benar. kata Iya. tetap jadi sepihak ya. Tapi nanti bisa disosialisasikan pendalamannya. Jadi boleh dari maksudnya di sini itu adalah lebih ke diskusi. Jadi setelah kita kan tidak semua keinginan siswa kita akomodir, ya. Kita sebagai orang dewasa yang mengelolanya, gitu, ya. Jadi nanti aturan-aturan yang ada, misalkan di SRA ataupun nanti ketika diskusi keyakinan kelas, bisa melakukan pendalaman, Bu Vinta, ya. Jadi misalkan kenapa sih kita tadi ciput, kenapa nggak boleh tuh nyoret-nyoret di kursi, gitu kan kan ini tempat duduk punya saya Bu gitu kan gitu dan seterusnya ya. Kemudian berdiskusi mengenai peran seluruh warga kelas ya, peran siswa itu apa, peran guru itu apa, dan meninjau ulang keyakinan kelas. Jadi bisa meninjau kembali. Jadi keyakinan kelas itu bukan mutlak digunakan 1 semester gitu atau 1 tahun, bisa ditinjau kembali ketika anak-anak melakukan pelanggaran ataupun kayaknya harus ada nilai yang perlu diperkuat lagi deh di semester itu. Nah, silakan bisa ditinjau kembali gitu. Nah ini terkait pendalamannya tadi di langkah nomor ini ya, yang nomor 1 ini ya, bagaimana gambaran perilaku. Ini, jadi bisa diperdalam selain menyampaikan diskusi keyakinan kelas itu bisa diperdalam lewat diskusi seperti ini. Misalkan keyakinan kelas kita atau nilai kebajikannya itu hormat. Nah, hormat itu seperti apa sih? Nah, datang tepat waktu bisa juga hormat gitu ya. Kemudian mengembalikan barang ke temannya itu salah satu hormat gitu kan. Yang nggak boleh apa? Yang nggak boleh ya pinjam terus nggak dikembaliin kayak gitu. Terus nilai keyakinan yang diharapkan misalkan rasa diterima dan dimiliki. Perilaku yang bisa ditunjukkan apa? Misalkan kalau ada temannya yang sakit, menjenguk, gitu, mendoakan dan seterusnya. Itu ya, itu pendalamannya. Tampak seperti dan tidak tampak seperti. Terus yang selanjutnya itu adalah bagian kalau ini namanya tabel Y ya. Lebih ke ucapannya. Kalau tadi tindakan, ini ucapan, gitu ya. Kalau kita dengar temennya sakit, ya kita harus ngapain? Bisa yuk jenguk itu yuk, ya Allah safakillah kayak gitu ya. Kalau mengembalikan barang temennya, makasih ya kayak gitu. Ya, ini bisa diskusi dengan anak-anak. Jadi keyakinan kelas itu bukan hanya mendiskusikan apa sih nilai-nilai yang akan diyakini, tapi bisa diperdalam lagi. Nah, ketika tadi misalkan mendapatkan ilmu gitu ya, menghargai guru atau orang lain, perilakunya seperti apa yang harus tampak gitu. Kemudian kita tuh harus melihat guru tuh seperti apa gitu, dan seterusnya ya. Ini ada praktek baik saya, silakan bisa disimak. Jika ada yang mau menyampaikan, menanggapi, dipersilahkan ya.
Silakan bisa sambil dimakan, diminum ya Bapak Ibu seadanya. Ya, proses diskusinya bisa beragam ya Bapak Ibu. Kalau saya mengambilnya lewat tulisan yang ada di anak-anak gitu ya. Bisa individu, bisa berkelompok juga. Nah, setelah tadi anak-anak menulis apa yang mereka yakini gitu kan, pasti ada yang positif, ada yang negatif. Kita sortir untuk kita ambil beberapa yang sama, ya. Kemudian dituliskan dengan kalimat yang positif tadi. Tetap terjaga dan tetap fokus saat belajar. Nah, tadi anak-anak menulisnya tidak tidur. Iya, mengungkapkan apa yang mereka yakini ya untuk berhasil di kelas gitu ya. Kalau ini berkaitan dengan pelajaran bahasa Indonesia gitu. Dan bisa aja anak itu tadi menulis kalimat positif, negatif. Nah, Ya nanti berarti kita yang membahasakan. iya, yang membahasakan menjadi kalimat positifnya. Ya, kalau matematika nggak tahu. Iya. Nah, Beberapa materi. Bisa begitu. Baik. aktif ketika belajar. Ya, kalau dulu namanya kesepakatan, ya. Kesepakatan itu yaitu perubahan bahasa. Jadi hanya sekedar kita sepakat, oke, kita fokus dan seterusnya. Tapi nilai-nilai yang diyakini anak itu tadi belum muncul. Makanya tadi kan alangkah baiknya ketika
seseorang itu melakukan sesuatu karena memang motivasi internal dari dirinya gitu. Makanya namanya keyakinan kelas. Apa sih yang diyakini di dalam kelas itu sehingga dia itu bisa belajar lebih baik dan seterusnya. Nah, ini di sini saya dari kalimat-kalimat positif menyimpulkan nilai-nilai kebajikannya ya. Biar anak-anak itu lebih mudah mengingat, fokus, kemudian tadi tepat waktu berarti disiplin. Nah, ini di sini bisa dibangun diskusinya. Tuh. Kemudian memperhatikan dan apa tadi? Kalau jadi khusus itu umum ya. Iya, biar diingat Bu. Nah, nanti pendalamannya tadi Bu, yang tampak seperti yang tadi, yang tabel Y dan perilaku murid itu harus ngapain, guru harus ngapain, itu yang di dalamnya. Jadi ketika sudah jadi seperti ini, Bu, sebenarnya jangan diselesaikan, ya. Setelah itu kita dalami. Kalau fokus, kita sebagai murid harus ngapain? Yang tadi di tabel, nanti sebelumnya saya sampaikan lagi ya. Tuh, jadi nggak selesai, oh kita dapat nih keyakinannya, kita dapat keyakinan 6 hal, ya kita perdalam lagi. Bisa jadi tadi anak-anak itu nggak paham kenapa sih harus belajar matematika misalkan, karena dari dirinya belum tahu maksudnya apa gitu. Satu suku kata doang berarti ya. Ya biar mudah diingat. Berarti ingat. Oke, terima kasih ya. Ini salah satu refleksi dari saya, nanti akan saya bahas. Oke, tadi yang saya lakukan itu praktek baik keyakinan kelas, dan saya menyadari bahwa ada beberapa tahapan yang belum bisa saya maksimalkan, yaitu tentang pendalaman tadi. Ya, ini ya, memperdalam keyakinan kelas, terutama untuk membedah perilaku-perilaku apa saja. Nah, tadi Bu, yang ini Bu, ya. Jadi ketika keyakinan kelas itu dibuat, setidaknya anak-anak itu paham kalau fokus tuh harus ngapain sih. Yang tampak perilakunya apa? Kalau ini kan rasa diterima ya. Nah, kalau fokus kalian harus ngapain? Belajar, nggak baca buku, gitu kan? Nggak baca buku pelajaran lain misalkan. Nah, dan seterusnya. Sama dengan yang tadi, ya. Kalau sopan berarti ucapannya tuh harus ngapain sih? Harus apa yang diucapkan? Nah, itu pendalamannya yang harus lebih bisa kita bawa gitu. Biar keyakinan kelas itu bukan hanya sebatas slogan ya, kita tempel dan selesai seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya tadi berhubungan dengan seseorang atau murid itu kan kadang melakukan kesalahan. Kita sendiri juga gitu ya. Nah, ketika melakukan kesalahan itu bisa jadi ada kebutuhan dasar manusia yang ternyata tidak terpenuhi oleh dirinya ya. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia yang pasti itu bertahan hidup. Jadi kita ini di sini pasti berjuang untuk bertahan hidup. Gimana caranya bertahan hidup? Pasti ada beberapa hal. Bertahan hidup karena untuk kesenangan misalkan, karena penguasaan dan seterusnya. Oke, bentar ya. Ini ada kasus ya, kondisi murid, ibu guru bilang, aku tidak boleh membaca buku sewaktu guru menjelaskan. Katanya harus fokus. Kan ceritanya lagi seru. Nah, kira-kira kenapa anak itu membaca buku di kelas berdasarkan kondisi ini? Kebutuhan dasar apa sih yang belum dipenuhi anak? Kesenangan, benar. Dia tuh lagi seneng, tapi ternyata senangnya itu Dibatasi. Pada Hal yang lain. pada waktu yang tidak tepat. Gitu. Nah, berarti kita harus gimana dong? Tindakan kita sebagai guru harus gimana dong? Biar kebutuhan dia tetap terpenuhi, tapi waktunya juga tepat. Gimana? Diajak ngobrol, selesaikan dulu tanggung jawabnya. Setelah itu Kucing. silakan. Iya, boleh. Saya misalnya kayak kan nggak boleh makan tuh, ya ada peraturan dari si guru. Tapi kalau misalkan dia sudah menyelesaikan tanggung jawabnya,
sudah mengerjakan tugas, sudah kan biasanya suka ada ya sisa break misalkan yang lain belum selesai tapi dia udah selesai, boleh silakan. Kalau saya ya seperti itu. Seperti halnya baca. Jadi tidak membatasi mereka membaca juga, tapi silakan selesaikan dulu tanggung jawabnya, baru boleh baca. Makasih Bu Venta. Jadi kita kasih alternatif gitulah ya. Ketika dia kebutuhan dasarnya itu kesenangan yang ingin dilakukan, tapi ternyata itu melanggar. Nah, kita akhirnya boleh disimpan dulu gitu ya, disimpan dulu, nanti bisa dibaca setelah selesai materi ini, misalkan seperti itu, ya. Apa ada ini lain? Solusi lain? Mungkin. Kalau dari saya seperti itu. Jadi karena itu kalau kita ngajak ngobrol di luar, ya nanti jadi gak kondusif, gitu. Karena jika menghadapin anak di rumah kan juga dia kan pengen ini, Iya. gitu kan Mbak. iya. Ada solusi lain nggak? Kalau dari saya sih tadi ya, ini saatnya waktunya belajar, kita belajar dulu, disimpan dulu. Nanti kalau udah selesai, gitu. Kalau yang ngeyel tetap aja. Iya, bisa disimpan dulu ya. Gitu. Tapi nggak disita. Nanti, bukunya. iya. Kalau bukunya melanggar mah disita dan tidak dikembalikan. Kalau bukunya memang layak dibaca, saya ambil dulu aja sih di meja tapi tidak disita. Kalau jam Nanti saya boleh setelah diambil. istirahat kemarin, kalau saya setelah istirahat mereka itu kan ngantri banyak, sehingga ketika datang itu masuk mereka belum siap. Nah kamu mesti dipegang, kasih waktu 5 menit selesaikan semuanya. Iya, boleh Pak, Terus seperti itu. selesai, nggak ada yang makan, nggak ada yang minum. Iya. Ya, boleh seperti itu ya. Jadi strategi taktis lah. Biar mereka kebutuhan dasar mereka terpenuhi, kita juga jalan seperti itu. Ya. Oke. Ya, benar ya. Lanjut. Aku bosen. Masa pelajarannya cuma gitu-gitu aja, dengerin Bapak guru aja. Kira-kira kebutuhan dasar yang belum terpenuhi apa? Pengen tampil deh. Benar Bu, berarti apa tadi? Pengen jadi pusat perhatian. Berarti kebutuhan dasar yang mana nih? Yang belum terpenuhi sama dia? Kasih sayang dan rasa terima. Kebebasan atau penguasaan bisa? Ya. Ya. Bisa jadi dia pengen tampil, akhirnya ketika anak itu bosan, dia tidur. Ya, jadi beberapa alasan anak itu tidur. Bisa jadi karena memang gurunya tadi gitu-gitu aja, akhirnya dia bosan tidur gitu ya. Nah, tinggal benar Bu, benar banget benar. Bisa melibatkan dia, ya. Atau tidak sesuai dengan karakter belajarnya. Ya, bisa. Pengennya di luar kan kesempatan juga. Memberi kesempatan, bisa berkelompok, misalkan dia tidur berkelompok bisa, atau menunjuk dia untuk presentasi bisa. Itu cara-cara taktisnya. Boleh. Itu. Berarti dikasih ini aktivitas. Benar, dikasih aktivitas. Jadi anaknya Ya. tidak kreatif. Hari ini aku sedih karena Bu Guru tidak menyapa aku, padahal aku hari ini rapi, sudah pakai ciput, manset, kuku, juga sudah dipotong. Nah, bisa jadi anak-anak itu bad mood gitu ya. Terus akhirnya diem aja di kelas, ternyata kebutuhan dasar dia, kasih sayang dan rasa diterima belum didapatkan. Si Kimara si Raisa mah aja nganggur anakku. Ibu, iya. Ya, nah itu berarti dia pengen diperhatikan Bu, benar. Gitu. Saya selalu fokus sama yang lain. Iya benar. Iya. Itu ya. Jadi Bapak Ibu, intinya ketika anak-anak itu melakukan sesuatu, bisa jadi kebutuhan dasar dia itu belum terpenuhi atau tersalurkannya tidak tepat. Seperti itu. Tindakan dulu bisa bentuk reward, pujian, gitu ya. Kalau ketemu Tadi yang ketiga, Ya, lebih ke bisa pujian seperti itu bisa. Iya. Oke, ini 5 posisi kontrol yang kemarin mungkin Bapak Ibu masih ingat. Ada yang masih ingat bagaimana guru memposisikan terhadap Oke, teman. 5 posisi kontrol sebagai teman. apa ya? Iman, bersahabat. Kumam ya. Ayo. apa ya? Iya. Itu persahabatan. Oh, bukan. Bukan ini yang bertiga bukan. Bukan.
teman, terus apa lagi? Kurang banyak ini Mbak. Kata kuncinya. Karena saya meyakini bahwa Bapak Ibu kemarin karena sudah mendapatkan dari Ibu Kepala Sekolah, Masuk kuping kiri. jadi ini tuh udah disampaikan gitu ke Kepala Sekolah, jadi ya udah. Kalau Kalau Oke, teman boleh ya. konsekuensi sama itu. Iya. Oke, kita next aja. Oh iya tuh. Ya, ini 5 posisi kontrol restitusi atau guru ya. Nah, ketika kita menjalankan restitusi ya atau memperbaiki kesalahan murid ya, kita itu bisa berada di 5 posisi ini sebagai penghukum, sebagai pembuat rasa bersalah, teman, pemantau ataupun manajer. Masih ingat Bapak Ibu? Yang Bu Kepala Sekolah menyampaikan lewat video. Ya benar ya. Oke, coba ini ya, yang pertama. Ya sudah, nanti Bapak bantu bereskan tugasmu, tenang aja. Kira-kira posisi kontrolnya sebagai apa nih? Jangan itu. Iya, sebagai apa? Oke. Ya. Teman-teman. Iya benar, sebagai teman. Ya. Bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Manajer. Ibu kecewa sekali sama kamu, hari ini tidak pakai ciput. Pembuat rasa bersalah, benar. Karena ada kata kecewa gitu. Kamu tidak akan pernah menjadi orang yang sukses kalau tidak mendengarkan penjelasan Bapak. Penghukum. Apa konsekuensinya kalau tidak menggunakan ciput? Pemantau, ya. Ya benar. Jadi ketika kita menegur yang memperbaiki kesalahan murid, bisa jadi kita beberapa ada di posisi kontrol yang berbeda-beda gitu. Tapi kalau dari saya pribadi, ini ya Bapak Ibu, kita tidak menjudge murid, memberikan label kamu ini itu gitu ya, kamu itu anak yang ini dan seterusnya gitu ya. Karena label itu ya namanya proses pembentukan karakter. Bisa jadi dia sekarang belum fokus gitu kan. Boleh kali Mbak label kalau yang positif. Oh iya positif. Itu bagian dari Iya, lebih ke negatif ya, negatif. Anak yang nggak berubah ini gitu. Idola banget gitu padahal mah. Tapi kita Iya. tapi itu kan sekarang orang Iya. gitu ya. Oke, lebih ke negatif sih, lebih negatif. Apa? Ya bisa jadi ke luka pengasuhan. Jadi dia mengingat-ingat dulu. Ya, kalau dari saya pribadi boleh itu positif. Jadi yang saya tekankan sih lebih ke yang negatif ya gitu. Ya. Terus kalau dari saya pribadi itu minimal kita itu ada di posisi kontrol sebagai pemantau ataupun manajer. Jadi bukan lagi sudah menghukum gitu ya, kemudian malah jadi teman gitu, akhirnya tidak dihormati kayak gitu. Ataupun tadi membuat rasa bersalah, menyindir mulu gitu kan, gitu. Ini kayaknya terakhir ya. Oke, ini segitiga restitusi yang berkaitan dengan restitusi tadi. Ini langkah-langkah yang bisa Bapak Ibu lakukan ketika melakukan proses perbaikan kesalahan anak, gitu. Ya, jadi kan tadi ada 5 posisi kontrol kan, minimal kita sebagai manajer ataupun pemantau. Nah, tahapannya untuk melakukan segitiga restitusi ini, ketika anak berbuat salah gitu ya, dan berulang kali kayak tadi ya, sudah 3 kali tidak menggunakan ciput gitu. Tadi luar biasa Bu Vinta sudah memanggil anak. Nah, tahapannya itu yang pertama kita menstabilkan identitas. Di sini artinya setiap manusia itu pasti punya kesalahan, benar nggak Bapak Ibu? Ya. Nah, tapi kesalahan itu kalau bisa diperbaiki, mari kita perbaiki. Gitu. Tidak ada manusia yang sempurna. Nah ini di sini. Jadi memahamkan, menstabilkan posisi murid itu bahwa ya kamu memang melakukan kesalahan. Tapi kesalahan itu bukan berarti sebuah hal yang
buruk selamanya. Bisa diperbaiki. Iya, sesuatu yang bisa diperbaiki kayak gitu. Makanya tadi saya sampaikan di restitusi ini adalah pembentukan karakter, bukan tindakan-tindakan pidana, hukum dan seterusnya. Nggak usah pakai ini, nggak usah. Makanya kemarin anak-anak mau menjawab alasannya itu. Saya sampaikan di awal, ibu tidak akan memberikan hukuman. Makanya mereka tuh dia nanti akan kayak gitu. Jadi ibu sedang tidak menghukum kalian gitu. Iya. Kalian memang membuat kesalahan, tapi konsekuensinya dalam memperbaiki kesalahan itu. Mau? Benar. Nah, setelah itu tahap keduanya adalah validasi tindakan yang salah. Nah, kita di sini sebagai orang dewasa menekankan alasan apa sih yang dilakukan anak ketika dia tidur. Nah, tadi kan bisa jadi karena dia bosan dengerin gurunya gitu kan. Bisa jadi tadi karena dia udah tahu pelajarannya dan seterusnya ya. Jadi di sini lebih mengetahui alasan apa, kebutuhan apa sih yang belum dipenuhi. Ya gitu, biar anak-anak ini mengungkapkan sendiri ya. Misalkan nggak pakai ciput gitu kan, ya bu buru-buru atau apa kayak gitu. Nah kemudian adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang dibutuhkan oleh murid itu? Misalkan tidur di kelas, apa yang paling efektif? Nah misalkan dia terus sering-seringan ya. Nah ketika kita diskusi menggunakan segitiga restitusi, muncul deh, ya bu, saya tuh tidur soalnya malas ngerjain gitu kan. Nah kenapa malas ngerjainnya? Apakah nggak suka sama gurunya gitu, cara pembelajarannya, atau memang dia punya masalah, misalnya nggak punya uang misalkan. Yang itu yang kita perlu gali. Dan tadi yang saya sampaikan, kadang ada anak yang mau menyampaikan, ada yang enggak. Nah, kita punya alternatif. Kalau hubungan sama teman gimana? Kalau belajar sama ibu, apa yang bikin bosen gitu, dan seterusnya gitu ya. Kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan ya. Jadi ini dilakukan apa sih yang sudah kita yakini, konsekuensi apa, peraturannya apa. Kalau kamu tidur di kelas, apa sih manfaatnya buat kamu gitu ya. Terus kalau kamu nggak pakai ciput, rambut kamu keluar, apakah seperti itu cantik, seperti itu misalkan ya. Dan seterusnya ya. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa dan seterusnya. Nah itu segitiga restitusi yang nanti Bapak Ibu bisa pakai ketika, terutama untuk para wali kelas, ketika ingin menggali masalah dan memperbaiki kesalahan murid. Oke. Kemudian ini intervensi 30 detik. Jadi kayak tadi ya, kalau ada anak baca buku di kelas, itu kan nggak mungkin ya suruh keluar, ayo ibu mau ngajak ngobrol gitu. Nah ntar yang ditinggal udah haru-huru kemana gitu kan. Nah kita bisa menggunakan intervensi 30 detik. Jadi cukup dengan beberapa kalimat atau tadi ya, hal-hal yang non konfrontatif lah untuk menyelesaikan tadi ya permasalahannya gitu. Peraturannya apa misalkan, kamu tugasnya apa sudah selesai, seperti itu. Dan seterusnya ya. Apa yang kamu lakukan ketika di kelas ini, ketika ibu menyampaikan penjelasan, kamu baca buku, apakah sudah sesuai seperti itu? Ya, anak pasti akan merasa, oh ya enggak juga sih bu, pasti gede-gede atau apa kayak gitu. Iya, iya, lebih ke boleh lah kalau intervensi 30 detik langsung ngomong ke orang, nyamperin aja gitu. Kalau langsung ke orangnya aja. Iya, maksudnya jadi arahnya buat semua gitu, buat dia aja. Buat dia aja. Iya. Jadi bisa langsung. Ya? Iya. Kalau langsung dipanggil. Kita peraturannya apa gitu ya. Atau kalau memang sudah kayak tadi yang membuat kesepakatan, kita sepakatnya apa kalau belajar. Kalau disampaikan di depan umum boleh nggak? Kalau memang itu banyak. Misalnya karena memang kita maunya tujuannya gak cuma anak itu yang paham, Oh. tapi juga paham. Bisa sih, bisa seperti Yang itu. melakukan itu bakalan merasa. Iya, iya. Bisa seperti itu. Oke, ini praktek baik segitiga restitusi yang saya jalankan, bisa di ilmu baru ada salah ucap. restorasi
Restorasi apa? Restoran perubahan. Restorasi apa? Iya ya, bahasa. Membawa kembali. Dan itu tidur. Oh gitu. Renovasi. Kata Brina bikin video coaching. Kapan bikin dari Mbak? Kapan bikin? Iya. Ada dong. Orang tua. Tingginya bergerak. Nah, ini saya melakukan segitiga restitusi ke anak yang dia pernah tidur di kelas saya gitu ya, beberapa kali. Kemudian ternyata dia itu begadang ya, ngerjain tugas yang lain. Nah, akhirnya dari obrolan ini mendapatkan penyelesaian, solusi. Ya, solusinya dari usahakan munculnya adalah memang dari murid. Kita hanya mengelola, mengatur. Makanya tadi sebagai manajer ya. Jadi harusnya wajahnya di ini di yang Ini kan buat Maisat, bagusan wajahnya. Wah. Dan jatuh. Harusnya ini Buren ini musiknya kecilin dalam mobil suaranya. Tapi nggak apa-apa ada. Gak apa-apa ada itunya. Ada tulisannya, ada teksnya. Jadi kita bisa Bahasa pakai Inggris kan. bahasa Inggris. Iya, saya PPT benar. Ya, saya baru ngeh. Dari tadi memang ada lagu dari awal. PPT-nya ada lagunya. Baru ngeh. Enggak bawaannya di video ini ada musik kan? Nggak ada. Oh enggak. Ini dari PPT saya, Pak. PPT-nya. Saya baru nggak kan nggak kemarin nggak saya slideshow kan. Pas baru slideshow baru ketahuan. Oh ternyata ada. Nah, di akhir ketika kita melakukan segitiga restitusi, kita tanyakan mau kapan sih anak itu memperbaiki dirinya, gitu. Ya, misalkan tadi tidur nggak tidur, gitu ya. Berarti manajemen waktunya mulai kapan dia harus mengerjakan tugas. Nah, kalau saya tahu berarti ya, kapan mau diperbaiki seragam yang nanti aja Bu kelas 9. Malah saya kelamaan minggu depan ya. Nah, Jadi ada tapi boleh ditanyakan kalau menurut kamu kalau nanti kelas 9 itu nanti kamu akan menggunakan misalkan ya menggunakan baju yang sobek terus dong. Menurut kamu bagus gak gitu? Ya, apa? Oh yang dipendekin. Ya. Coba ini ditanyakan lagi. Kalau menurut ibu kelas 9 ketika kamu benarinya di kelas 9 itu terlalu lama. Jadi kita memang namanya aja manajer. Ya kita harus mengelola. Gitu. Kita harus mengarahkan biar munculnya dari anak itu. Oke. Ya, itu ya Bapak Ibu terakhir. 8.000 subscriber ini. Terakhir tadi maaf ada yang kelewat tentang ini sebagai posisi kontrol. Mungkin ada yang mau jawab? Lah kirain main bareng-bareng. Sendiri aja nggak apa-apa. Sendiri aja. Sendiri aja. Ya sudah nanti Bapak Ibu bereskan tugasmu, tenang aja. Tadi ya ini ya. Nggak bisa Miss. Ini Baca dulu, Ya, tulis dulu Bu. di sini aja Mas. Klik dulu ininya, klik sekali. Puasnya sekali. Nah, Udah itu udah jadi. Iya lupa tadi ini ada game. Salah. yeay. Oke, next. Ini Bapak Ibu bisa lakukan di kelas ya. Apalagi kalau yang punya mouse Bluetooth bisa diputar-putar ke anaknya.
Jadi tanpa pakai apa namanya? Belinya Kurang tahu sih kalau belinya. Tanpa pakai kan kuisis ya, tanpa pakai HP anak-anak. Jadi bisa di kayak gini. Manajer. Gitu. Jadi kebagian Ya. harus bikin 36 soal dong, Mbak. Iya, bisa seperti itu. Klik semuanya. Apa tadi? Kalau mau ngeklik semuanya. Ya, kalau mau klik semuanya. Atau per kelompok. Ya benar, Waihin. Atau diundi. Kamu tidak akan menjadi orang sukses kalau mendengarkan Penghukum. Satu lagi ya? udah Ya. Oh, udah. Oke. Ya, terima kasih. iya satu lagi iya Udah, nggak apa-apa. Buma juara. Dia kalau kuis sih suka juara nih. Terima kasih. Oke, sebelum saya tutup, mohon bisa dari Bapak atau Ibu menyampaikan umpan balik setelah mengikuti diseminasi dan praktik baik dari saya. Dari Zainal dong. Pak Zainal, Ya, Pak Zainal. oke. Boleh di depan, Pak. Biar ke Bapak nanti masuk ini Lempar dong. televisi nasional RTUC. Baiklah, terima kasih atas waktunya. Walaupun saya izin tadi terlambat, setidaknya sedikit banyak bisa menangkap setelah mengikuti pengimbasan ya, diseminasi guru penggerak seperti itu. Paling tidak tadi banyak ilmu yang saya dapatkan, salah satunya tadi adalah pembahasan restitusi mungkin ya. Walaupun memang betul kata Bu Pinta tadi sudah banyak kita lakukan, cuman mungkin istilah bahasa yang baru kita dengar saat ini. Satu itu, kemudian yang kedua ya menambah dan mengingat kembali yang memang sebetulnya sering kita dapatkan juga dari teman-teman ketika ada rubber ya, mengingatkan kembali dengan sistem pembelajaran, pendekatan, coaching, sampai dengan tadi restitusi untuk mendapatkan dan menggali anak memperbaiki diri. Itu aja mungkin. Terima kasih. Terima kasih. Dari ibu-ibu, Miss Uma. Belum ngomong. Sama ya. Jadi yang saya baru tahu itu adalah restitusi. Biasanya kita tahunya hukuman. Terus yang terbaru konsekuensi ternyata ada yang lebih baru lagi, restitusi. Jadi di mana anak-anak itu diajak diskusi, lalu kayaknya lebih positif gitu vibe-nya gitu ya, dibanding hukuman dan konsekuensi. Itu saja, terima kasih. Oke, terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Ibu sudah berkenan untuk berdiskusi dan menanggapi dari diseminasi dan praktik baik saya. Mohon maaf banyak kesalahan, banyak keliruan. Semoga apa yang tadi kita diskusikan bisa diaplikasikan lah ya. Bisa ada hal-hal baru tadi ya terkait restitusi, segitiga restitusi dan lain sebagainya. Dari saya mohon maaf dan terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Ya, sukses lah Mbak Reni. Calon CGP berikutnya siapa nih? Bu Pinta. Sudah baru juga jadi apa tuh namanya kemarin sertifikasi udah pusing ya. Pak Kuri. Pak Kuri. Pak Umam.